Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar gitu ya, bagaimana cara menghitung atau measure of central tendency dan juga measure of variability, yang dimana cakupannya itu untuk central tendency itu kita akan coba mencari mean, rata-rata, median atau nilai tengah, dan juga mode atau modus gitu, yang dimana modus itu merupakan nilai yang sering muncul gitu di sebuah data. Selain itu juga di dalam variability kita akan mencari gitu, dimulai dari range-nya itu bagaimana, variance-nya itu bagaimana, standard deviation, quartile, dan juga quartile gitu, dengan catatan yang tadi telah disebutkan gitu. Kita akan mencoba mencarinya secara manual gitu, tanpa bantuan rumus dari Excel itu sendiri gitu. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke agenda kita. Pertama-tama, teman-teman, yang perlu diketahui jika kita gitu ingin menghitung sebuah data, pertama kita harus mempunyai data itu sendiri gitu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di layar, saya sendiri sudah mempunyai datanya ya. Ini saya punya contoh datanya. Di sini total data mentah itu ada 25 gitu di sini. Nah, hal pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah kita buat kopiannya terlebih dahulu gitu. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kenapa harus dibuat kopian seperti ini? Karena hasil dari kopian di sini kita akan ubah menjadi data yang emang tidak ada yang sama lagi. Misalkan di data mentah di sini kita bisa melihat gitu, ada data yang 125, 125, ini berarti dua, masih banyak yang sama yang masih ditampilkan di sini. Sedangkan di sel yang sini kita akan ubah sehingga tidak akan ada data yang sama lagi. Seperti itu, dengan catatan ketika teman-teman sudah mempunyai data seperti ini, diusahakan diurutkan terlebih dahulu dari yang terkecil hingga yang terbesar. Seperti ini, diurutkan terlebih dahulu. Oke, sekarang ketika teman-teman sudah memiliki data ini, hasil kopiannya, tinggal di remove duplicate. Caranya, cari ke data, langsung cari ini. Continue, remove duplicate. Oke, dan hasilnya akan keluar seperti ini gitu hasilnya. Nah, setelah kita memiliki data ini, kita buat dulu tabel gitu. Tabel yang dimana tabel tersebut itu akan mempermudah dan mendukung kita untuk mencari central tendency dan juga variability. Kita akan buat terlebih dahulu. Caranya seperti ini, buat tabel terlebih dahulu seperti ini. Nah, jumlah tabel ke bawahnya itu disesuaikan dengan data yang sudah kita remove duplicate sebelumnya gitu. Ini kan kita bisa lihat di sini total ada 17 data. Berarti ke bawahnya tersebut harus disediakan 17 kolom untuk data-data di sini gitu. Nah, yang pertama kita kasih keterangan dulu gitu di kolom itu. Ada elemen apa saja sih gitu. Nah, pertama kita akan mengisi untuk nomor. Di sini ada skor, di sini ada frekuensi, sini ada hasil untuk X kali F. Nah, lalu di sini ada X kurangi min atau rata-rata. Nah, di sini ada X kurangi min kuadrat gitu. Nah, ketika teman-teman ingin menampilkan data berbentuk kuadrat, nah si dua ini caranya cukup simpel teman-teman. Tinggal di blok saja angka dua ini, lalu tinggal tekan Ctrl 1. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, tinggal pilih yang superscript. Setelah itu, tinggal tekan tombol OK dan langsung hasilnya akan seperti ini, menjadi pangkat 2 gitu. Selanjutnya untuk keterangan di sini yaitu F. Nah, di sini pun sama, tapi di sini ada F-nya. F X kurangi min pangkat 2 atau kuadrat. Nah, caranya supaya angka 2 ini berubah seperti ini menjadi kuadrat, itu seperti tadi, kita tekan Ctrl lalu angka 1, lalu kita pilih bagian superscript, lalu jadi seperti ini.
Nah, supaya biar lebih enak dilihat, kita rapikan terlebih dahulu dan ini bisa diberikan warna, misalkan contohnya warnanya seperti ini. Dan di sini karena akan ada 17, kita akan buat nomor 1 sampai 17. Caranya sampai ke bawah cukup mudah. Ketika teman-teman sudah menyimpan angka seperti ini, tinggal blok dua angka tersebut, lalu ubah kursor yang berwarna putih ini sampai berwarna hitam, simpan di ujung sini. Ketika kursor tersebut sudah berubah menjadi hitam seperti ini, tinggal tarik saja ke bawah gitu, sampai sel yang kita inginkan. Karena kita butuh 17, maka kita tarik sampai angka 17 seperti ini. Gitu. Lalu kita rapihkan. Nah, kemudian data tadi yang sudah di remove duplicate, kita pindahkan saja ke skor yang ada di sini. Nah, seperti ini, gitu. Nah, ketika skor sudah ada di sini, kita bisa langsung mulai gitu ke cara selanjutnya, yaitu pertama kita akan mengisi frekuensinya terlebih dahulu. Nah, frekuensi ini merupakan sebuah angka yang dimana yang bisa menyatakan bahwa data ini tuh ada berapa. Nah, seperti contoh yang tadi di data mentah kita ini, di sini kan misalkan contoh 125, di sini ada dua. Nah, maka nanti di data yang 125 frekuensinya akan muncul dua. Jadi menandakan bahwasannya angka ini di datanya itu ada dua gitu. Caranya seperti apa ketika kita ingin menentukan ini? Kita, karena kan kita belum mencari min median, mode, dan seterusnya, kita di sini masih menggunakan rumus untuk mempermudah pekerjaan kita gitu. Seperti biasa kita awali dengan sama dengan, kalian cukup mengetik count if, buka, buka kurung, lalu pilih sel A pertama tadi, data mentah yang tadi. Nah, ketika sudah, langsung pakai simbol titik koma. Titik koma. Lalu setelah itu pilih sel yang ini, yang pertama di skor. Nah, seperti ini. Ketika sudah selesai, tinggal tutup kurung, langsung di enter. Maka akan muncul frekuensinya itu satu. Kenapa satu? Karena dari data asalnya juga kita bisa melihat bahwasanya untuk angka 282 itu cuma ada satu gitu. Nah, supaya kita bisa mengisi lebih cepat ke bawah, kita cukup tarik seperti biasa dari sini sampai ke sini, maka hasilnya akan muncul seperti itu. Dan ketika sudah ada hasilnya seperti ini, kita jumlahkan dengan menggunakan rumus sum. Ketik sum, buka kurung, kita blok dari atas sampai bawah, kurung, lalu enter, dan inilah hasil dari tadi. Keseluruhan dari frekuensi ini hasilnya adalah 25. Seperti itu. Dan oh ya, jangan lupa di sini kita berikan tanda sigma yang menandakan bahwasannya kolom yang bawah ini di sini paling bawah itu khusus untuk jumlah dari seluruhnya gitu. Cara membuatnya cukup kita membuat huruf S kapital, lalu blok huruf tersebut, gunakan font simbol. Seperti ini, enter, dan jadilah simbolnya seperti ini. Ini sebagai penanda aja gitu bahwasanya kolom yang di bawah sini itu adalah hasil nanti yang akan dijumlahkan, hasil keseluruhannya. Oke, kita lanjut ke tabel selanjutnya, yaitu tabel X dikalikan dengan F. Caranya cukup mudah, teman-teman. Seperti biasa, kita awali dengan sama dengan, lalu kita klik kolom yang ini atau sel yang ini dikalikan dengan yang ini. Simbol dari perkalian di Microsoft Excel itu menggunakan bintang seperti ini. Nah, lalu kita pilih sel yang ini dikarenakan X akan dikalikan dengan frekuensi. Simbolnya menggunakan bintang seperti ini. Tinggal tekan tombol enter. Oke, hasilnya sudah ada, dan supaya bisa lebih cepat, kita tinggal tarik lagi sampai bawah. Nah, dan hasilnya sudah terlihat, hasil semua dikalikan dengan frekuensi, lalu kita seperti biasa langsung dijumlahkan lagi gitu. Dan hasilnya sudah ada, hasil penjumlahan dari X kali F itu seluruhnya adalah 3.400. Kita rapikan seperti ini. Oke, untuk selanjutnya itu adalah kita mencari
X kurangi min. Nah, sebelumnya kita belum bisa mengerjakan ini. Kenapa? Karena kita belum tahu minnya itu atau rata-rata itu dari data yang kita miliki itu berapa. Maka dari itu kita harus mencari dulu gitu, minnya itu berapa. Oke. Pertama kita bisa dimulai dari membuat tabel lagi seperti biasa untuk memudahkan pengerjaan kita. Kita kasih nama supaya eh, lebih enak dilihat gitu. Misalkan seperti ini. Lalu kita di sini akan mencari min, rata-rata, median, dan juga mode atau modus gitu dari data yang kita miliki. Oke. Pertama-tama kita akan mencari min-nya dulu atau rata-rata dari sebuah data. Dikarenakan kita tidak menggunakan rumus Excel ya. Kalau misalkan kita menggunakan rumus Excel itu cukup mudah, tapi kita menggunakan cara manual, yang dimana cara manual tersebut kita hanya membagi seluruh hasilnya dari sini X kali F dibagi dengan seluruh hasil dari frekuensi yaitu 25. Caranya kita mulai dari sama dengan kita pilih sel yang ini 3400 dibagi simbol pembagian di Microsoft Excel itu menggunakan garis miring. Nah, hasil keseluruhan dari ini dibagi dengan hasil keseluruhan dari frekuensi yang ini. Nah, ketika teman-teman sudah mengklik seperti ini, tinggal tekan tombol Enter. Maka hasilnya keluar seperti ini, bahwasanya rata-rata dari data yang kita miliki sekarang itu adalah 136. Kemudian, untuk nilai median, sebenarnya kembali lagi untuk min, median, dan mode itu ada rumusnya tersendiri ya di Excel. Itu jadi sangat mudah. Dikarenakan kita mencarinya itu secara manual, kita bisa langsung lihat saja ke data yang kita miliki, yaitu kita lihatnya data mentah kita. Kita bisa lihat data mentah yang kita miliki itu ada 25, yang dimana median itu nilai tengah, kita harus mencari dari 25 data itu kita ambil nilai tengahnya itu di mana. Dari 25, nilai tengahnya itu adalah 13. Nah, kita lihat 13 di sini tuh bertempat di mana? Di sini kan, nah, 138. Nah, berarti kita bisa langsung masukkan saja bahwasanya 138 ini adalah nilai tengah dari data yang kita miliki sekarang. Langsung kita masukkan saja 138. Karena kembali lagi, median ini kita mencari nilai tengah dari data yang kita miliki. Seperti itu. Kemudian kita lanjut untuk mengisi kolom mode. Nah, mode itu merupakan nilai yang sering muncul, paling sering muncul di data kita. Karena kan kita mencari secara manual, kita bisa langsung melihat saja gitu. Di sini tuh angka mana atau data mana yang paling sering muncul. Kita bisa melihat di sini bahwasanya di sini ada dua data ya atau dua angka yang paling sering muncul yaitu 137 dan 138. Nah, jadi modusnya sendiri itu adalah 137 dan 138. Maka teman-teman tinggal memasukkan angkanya saja gitu, 137 dan 138. Maka sudah selesai kita untuk mencari min, median, mode, yang dimana min ini sendiri sebagai modal kita untuk mengisi semua kolom yang masih kosong yang ada di sini. Kita kasih warna terlebih dahulu. Nah, oke. Dikarenakan kita sudah memiliki hasil min dari data yang kita miliki, kita bisa langsung mengisi ke kolom selanjutnya yaitu X kurangi min. Rumusnya X yang ada di sini kurangi dikurangi oleh min yang ada di sini. Nah, seperti ini tinggal dikurangi saja gitu. Namun yang perlu dicatat oleh teman-teman bahwasanya di huruf sini di pertengahan itu kita harus menggunakan simbol dolar gitu. Kenapa? Karena jika kita misalkan langsung menggunakan rumus ini langsung enter tanpa menggunakan simbol dolar biasanya akan terjadi sedikit error di Excelnya. Jadi hasil skor yang X ini dikurangi dengan min yang di sini rata-rata akan kacau gitu. Maka dari itu perlu adanya simbol dolar yang mengapit si N ini. Tuh contohnya seperti ini. Seperti ini, yang dimana ketika kita sudah menambahkan simbol dolar di antara N ini, maka hasilnya akan lebih akurat dan lebih bisa benar gitu.
Untuk contohnya kita bisa lihat ketika kita menekan tombol enter, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian kita langsung tarik saja sampai ke bawah dan hasilnya akan keluar seperti ini. Cukup mudah, bukan? Nah, seperti biasa ketika kita sudah memiliki sudah mengisi gitu ya seluruh kolom, kita langsung menjumlahkan jumlah keseluruhannya itu berapa gitu. Seperti biasa, kita akan menggunakan rumus sum lagi, tarik ke bawah, tutup kurung, langsung enter, maka hasil yang keluar adalah 6. Seperti itu. Kemudian untuk kolom selanjutnya yaitu kita akan membahas X kurangi min pangkat 2 yang dikuadratkan gitu. Ini sangat-sangat mudah. Kita awal dengan sama dengan kita pilih yang paling pertama yaitu min 54 di nomor satu ini. Jadi kita cukup tekan sel yang ada di sini, klik yang ada di sini, lalu pangkat 2. Simbol pangkat di Microsoft Excel itu sendiri kita menggunakan simbol seperti ini, teman-teman. Nah, dikarenakan kita tujuannya akan mempangkatkan pangkat 2 atau bisa katakan kita akan dikuadratkan, maka kita masukkan angka 2 yang dimana secara otomatis hasil dari ini tuh akan dipangkatkan menjadi 2. Langsung kita tekan tombol enter, hasilnya akan keluar seperti ini. Supaya lebih cepat, kita blok lagi ke bawah seperti biasa. Dan akan keluar hasilnya seperti ini. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita langsung jumlahkan gitu hasil dari keseluruhan yang ada di sini. Nah, setelah itu langsung kita tekan tombol enter maka keluarlah hasil dari keseluruhannya yaitu 8.576. Nah, kolom terakhir, nah ini sangat penting yang dimana F di dalam kurung itu X kurangi min kuadrat gitu. Nah, di sini kita tinggal mengkalikan saja maaf, F ya, frekuensi ini dikalikan dengan ini gitu. Caranya kita tekan sama dengan dimana dari sini kita pilih nih yang di sini yang sejajar itu yang paling utama frekuensinya yang ada di sini. Lalu kita kalikan yang dimana kali dalam Microsoft Excel itu sendiri adalah menggunakan simbol bintang gitu. Seperti ini. Lalu kita pilih dengan yang ini yang hasil tadi. Dikarenakan F frekuensi dikalikan dengan X min kuadrat ini. Seperti itu. Ketika sudah mengklik seperti ini, kita langsung saja menekan tombol enter. Maka hasilnya akan keluar. Lalu kita tarik lagi ke bawah sampai sini dan hasilnya pun akan langsung keluar gitu. Lalu kita bisa langsung menjumlahkan dari keseluruhan data yang ada di sini. Seperti biasa kita akan menggunakan rumus sum. Dan keluar hasilnya yaitu 8.728. Seperti itu. Nah, ini sudah selesai teman-teman karena ini akan menjadi modal kita untuk mencari variability termasuk range yang tadi telah disebutkan, range, variance, standard deviation, quartile, dan interquartile. Kita harus menyelesaikan tabel seperti ini terlebih dahulu. Dikarenakan tabel ini sudah selesai, kita langsung menuju variability yang akan kita cari secara manual tersebut. Seperti biasa, kita di sini akan membuat tabel terlebih dahulu ya. Oke, baik. Setelah kita membuat tabel seperti ini, nah, kita bisa langsung gitu mengerjakan bagian terakhir yang akan kita cari secara manual. Nah, teman-teman bisa diikuti saja gitu ya. Kita akan membuat tabel seperti ini, yang dimana ini meliputi ada range, variance, standard deviation, quartile 1, 2, 3, dan juga hasil terakhir itu adalah interquartile gitu. Nah, kita dimulai dari yang termudah dulu, yaitu kita akan mencari range gitu. Range itu sendiri, kita mencarinya, kita tinggal mencari gitu data yang paling tinggi dikurangi data yang paling rendah. Untuk contohnya, kita bisa lihat di sini data yang paling tinggi itu ada di 174. Maka tinggal kita klik sel yang ada di sini, lalu dikurangi dengan data yang paling rendah, yaitu 82.
Nah, setelah itu kita langsung tekan tombol enter, maka hasilnya keluar yaitu 92. Ini untuk mencari range ya. Itu untuk mencari range. Sekarang kita akan mencari variance gitu, yang dimana rumusnya itu sendiri adalah jumlah dari keseluruhan ini, yaitu 8.728 itu dibagi dengan hasil yang ada di sini. Hasil frekuensi yaitu 25. Untuk mencarinya sama dengan, nah kita di sini mencari hasil dari keseluruhan di sini itu kan ada di bawah ya keseluruhannya. Ini ada 8.728. Kita klik sel yang ada di sini, lalu lalu dibagi. Jangan lupa menggunakan eh, tanda kurung terlebih dahulu ya, buka kurung 25 kurangi 1. Seperti ini teman-teman. Jadi yang di sini J19 adalah kode dari sini sel 19 bahwasannya ya jumlah keseluruhan dari sini dibagi dengan hasil ini 25 kurangi 1. Dari mana satu tersebut kurangi satu tersebut itu dari rumus variance itu sendiri. Jadi 25 yang ada di sini itu dikurangi 1. Ini merupakan rumus dari variance-nya itu sendiri gitu. Nah, ketika sudah mengklik seperti ini, kita langsung tekan tombol enter, maka hasilnya akan keluar seperti ini. Nah, jangan khawatir jika misalkan menghasilkan angka yang banyak, kita cukup kurangi saja gitu. Ingat dengan konsep dua angka di belakang koma. Jadi, yang di belakang koma itu cukup hanya dua angka saja gitu, tidak lebih dari itu. Oke, yang selanjutnya kita akan mencari standar deviation gitu. Nah, standar deviation ini sebenarnya cukup sederhana. Kita hanya perlu mengakarkannya saja gitu. Hasil dari variance ini kita diakarkan saja gitu. Nah, kalau untuk di Microsoft Excel, akar itu kita gunakan rumus saja gitu. Langsung aja pakai rumus yaitu SQRT. Nah, ini merupakan rumus pengakaran angka gitu. Lalu kita pilih sel dari sini, yang dimana kita akan mengakarkan hasil dari variance dari sininya gitu. Ketika sudah selesai, kita tekan tombol enter, maka keluar hasilnya seperti ini. Nah, seperti yang tadi, tidak perlu khawatir kalau misalkan ada banyak angka di belakang koma, kita tinggal menguranginya saja gitu sampai dua angka di belakang koma. Maka keluarlah hasilnya seperti ini. Standard deviation-nya itu adalah 19,07 gitu. Nah, terus selanjutnya kita akan mencari kuartil satu. Yang perlu ketahui teman-teman bahwasannya ketika kita ingin mencari kuartil satu, 2, 3 itu ada rumusnya tersendiri. Kita mulai dari kuartil itu sendiri yang dimana ketika kita ingin mencari kuartil satu, rumusnya itu adalah 1/4 N tambah satu. Nah, ketika kita ingin mencari kuartil satu, di mana letaknya, kita bisa ngerjakan secara manual seperti ini. Dikarenakan semua rumus kuartil itu N-nya itu harus ditambah satu, N yang dimaksud itu adalah jumlah frekuensi yang ada di sini, yaitu kan 25. Dikarenakan rumus kuartil itu harus ditambah satu, jadi kita 25 yang ada di sini harus ditambahkan satu, 26 berarti ya. Jadi 26 dibagi 4. Kenapa 4? Karena rumus dari kuartil itu sendiri 1/4. Kita bagi langsung saja bagi gitu. 26 dibagi 4 itu berapa? Seperti itu. Hasilnya akan keluar 6,5. Itulah kuartil satu. Seperti itu. 6,1. Nah, kita bisa hitung dari sini yang sampai menyentuh 6,5 itu di mana? 1, 2, 3, 5, 7. Di sini sudah menyentuh angka 6,5, maka kuartil satunya itu ada di 132. Kita tinggal masukkan saja ya. 132. Oke, seperti itu. Sekarang kita akan mencari kuartil 2, yang dimana rumus dari kuartil 2 itu sendiri adalah setengah N tambah satu. Seperti yang tadi, N-nya itu sendiri adalah total keseluruhan dari frekuensi. Frekuensi kita itu total itu ada 25. Maka langsung saja gitu kita tambahkan satu, yaitu jadi 26. 26 dibagi setengah gitu. 26 adalah hasil ditambah satu dari ini. Kemudian eh, dua yang ada di sini itu merupakan rumus dari kuartil duanya itu sendiri, yaitu dibagi setengah. Maka hasil yang keluar itu adalah 13 gitu. 13 kita bisa cari di sini. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 16. Nah,
di sel yang ini 16 sudah menyentuh angka 13, bahkan lebih kan. Maka kuartil 2 itu letaknya berarti di 138. Seperti itu. Kemudian yang terakhir kita ada rumus kuartil 3 gitu. Nah, yang dimana kuartil 3 itu sendiri rumusnya itu adalah 3 per 4 N tambah 1. Kita langsung masukkannya saja teman-teman. 26 dikalikan 3 per 4. Kita langsung saja kalikan sendiri oleh kita. 26 dikali 3. Hasilnya itu adalah 78. Nah, 78 tersebut dibagi 4. Nah, hasil yang tadi 26 dikalikan 3 kita langsung saja masukkan 78 dibagi 4. Jadi ya, 78 ini dari mana? Itu adalah hasil 25 ditambah 1, 26 dikalikan dengan 3. Rumus dari kuartil 3 itu sendiri. Nah, ketika sudah ada hasil yaitu 78, maka kita langsung membaginya ke 4 gitu. Jadi dibagi 4, maka hasilnya akan keluar seperti, oh ya maaf, belum menggunakan sama dengan. Jadi hasilnya itu 78 bagi 4. Hasilnya adalah 19,5. Nah, 19,5 bisa kita cari seperti kolom yang ada di sini seperti sebelumnya. Kita hitung 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 100 di 147. Ini sudah menyentuh angka 19,5 gitu. Nah, ini letaknya ada di 147, maka kuartil 3 itu ada di 147. Seperti itu. Nah, yang terakhir, kita akan mencari interkuartilnya itu sendiri, yang dimana rumus interkuartil itu adalah kuartil 3 dikurangi kuartil 1. Kita bisa lakukan ini, kita cari di sini, ini adalah kuartil tiganya dikurangi kuartil satu yang ada di sini. Nah, ini adalah rumus untuk mencari interkuartil itu sendiri. Ketika teman-teman sudah berhasil mengklik seperti ini, maka kita langsung enter saja dan keluar hasilnya bahwasannya interkuartil itu di sini menjadi 15. Nah, seperti inilah cara manualnya gitu lah ketika kita ingin mencari mean, median, mode, serta range, variance, standard deviation, dan kawanannya. Seperti ini cara yang bisa kita lakukan selain kita menggunakan rumus Excel gitu. Karena seperti yang kita ketahui, rumus Excel itu sangat mempermudah, tapi kita juga baiknya harus tahu gitu bagaimana kalau misalkan kita mengerjakan secara manual itu bakal seperti apa. Oke. Demikian hasil dari pengerjaan kita. Ini adalah hasil dari keseluruhannya. Kita sudah mendapatkan mean, median, mode-nya itu gimana. Dimulai dari range-nya juga, variance dan standard deviation. Kemudian kuartil 1, 2, 3 sampai interkuartil. Semoga dengan adanya video ini bisa bermanfaat dan bisa dipelajari oleh kalian di rumah. Dan eh, saya mohon maaf apabila ada yang kurang jelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.